Halo sahabat-sahabatku yang kekasih. Pada saat ini saya ingin memberikan salah satu motivasi buat diri saya dan kepada teman-teman yang ingin termotivasi pada saat ini. Saya ingin bercerita tentang rel kereta api. Kalau sering kita melintas di sebuah rel kereta api, pasti kita akan melihat identik dengan besi yang memanjang, yang berdua lurus terus memanjang. So saudaraku, dengan besi itu kita lihat besi itu dapat menahan atau kuat untuk dilintasi oleh kereta api. Dan kita juga sering melihat kereta api itu selalu melintas begitu cepat. Terkadang kita berpikir, sewaktu saya kecil saya pernah berpikir bahwa kereta api itu tidak punya rem. Dan saya pikir kereta api itu berhenti pada saat di tujuan dia ingin berhenti. Tapi setelah saya belajar beberapa orang yang sering menggunakan kereta api dan kereta api, bahwa kereta api juga mempunyai rem. Tetapi mereka mempunyai waktu-waktu tertentu untuk berhenti. Saudara, sebagai seseorang orang muda pada saat ini, kalau kita ingin berlari cepat, kita pasti lupa untuk berhenti di sebuah titik yang kita ingin berhenti. Tetapi kalau kita sudah ingin berhenti di sebuah titik yang kita ingin berhenti, maka kita akan mempunyai ancang-ancang atau mempunyai planning atau rencana untuk berhenti di tempat itu. Kalau sekejap kita tidak mempunyai rencana dalam hidup kita untuk berhenti di tempat itu, maka kita akan selalu terus lurus saja. Dan disitulah digunakan kita mempunyai pikiran kita untuk berhenti pada saat situasi yang kita inginkan untuk berhenti. Terkadang sebagai seorang orang muda pada saat ini, kita ingin melampaui imajinasi kita ingin melampaui keinginan kita ingin menjadi orang yang super duper yang ada di Indonesia atau dimanapun kita berada. Tetapi kita lupa apa yang menjadi hal prioritas utama kita di dalam pelayanan kita. Saudara, sering sekali kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita ingin menonjolkan diri kita bahwa kita adalah seseorang yang ingin mengubah dia ke jalan yang benar. Tapi Tuhan inginkan bahwa kita itu harus menjadi garam. Kita harus menjadi seseorang yang bisa mengajak mereka untuk saling berbelas kasihan. Dan orang muda yang seperti diajarkan tadi, kita harus tahu mempunyai titik berhenti di mana kita ingin berhenti. Sama seperti kereta api tersebut, kereta api akan berhenti di stasiun kereta api yang tempat dia untuk berhenti. Dan di sana dia akan menampung orang-orang untuk masuk dalam kereta api itu. Begitulah kita. Kalau kita sudah bersedia melaju cepat dan berhenti di stasiun yang kita inginkan berhenti, maka semua orang-orang akan melihat kita dan menjadikan kita menjadi seorang inspirator mereka. Dan bersediakah Anda untuk menjadi inspirator orang lain terhadap orang lain? Kita harus menjadi orang yang bersedia untuk memberikan semangat-semangat kepada sahabat-sahabat kita. Orang muda adalah orang yang paling gigih, orang yang paling kuat, orang yang paling cerdas. Karena pada masa-masa muda lah kita mempunyai kesemangatan, kebugaran badan kita melebihi dari orang-orang yang sudah melewati batas orang muda dan menuju ke orang tua. Saudara, mungkin Anda berpikir saya masih muda, saya tidak sanggup untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya tidak mempunyai pengetahuan yang lebih dalam dari orang-orang tua yang sudah lama memakan garam. Tapi di sini kita diinginkan supaya kita mempunyai semangat, kekuatan, power kita itu terlihat dari cara kita untuk menjangkau orang-orang lain. Belas kasihan, tergeraklah hati kita, saudara. Orang muda harus mempunyai sifat yang bergerak. Orang muda harus mempunyai sifat yang mempunyai hati yang tergerak oleh karena mereka ingin membantu satu sama lain. Kalau kita hanya berhenti berdiam diri saja, kita sama dengan orang-orang yang tidak mempunyai planning, punya perencanaan ke depannya untuk mengubah segala sesuatu. Kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan sosial, di sana kita belajar bagaimana geografis bumi, bagaimana matahari mengitari bumi, bagaimana matahari berputar pada porosnya. Saudara, orang muda juga bisa menjadi sebuah contoh yang bisa berputar di bumi dan melihat dan menjadi poros bagi orang-orang lain. Karena pada saat kita muda, kita dapat menjadi pemberi semangat yang luar biasa. Harapan saya pada saat ini, jadilah orang muda yang mempunyai kekuatan yang besar.
Jangan jadi orang muda yang mempunyai kekuatan yang rendah. Oleh karena pada saat kita muda, inilah waktu kita untuk mengaplikasikan apa yang menjadi kekuatan dari diri kita dan menjadi penolong, menjadi sahabat, menjadi pemberi motivasi kepada sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Jangan pernah kita menolehkan wajah kita. Jangan pernah kita menutup muka kita. Jangan pernah kita menutup mata kita kalau kita sudah melihat sahabat-sahabat kita membutuhkan pertolongan kita. Sekarang orang muda harus menjadi penyelamat atau penolong sesama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.